menunggumu. Bagai pada gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice, and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Ye are the salt of the earth, but if the salt has lost his savour, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Kamis 2 Februari 2023, yang mengambil judul Kebahagiaan yang Suci Hatinya. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mertua mapa rohana yas, ai idonasidiado debata. Saudara kekasih, Nats hari ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang perkataan berbahagialah. Semua orang ingin hidup bahagia,
baik orang dunia, apalagi orang beriman. Banyak cara dikejar orang dunia untuk mendapatkan kebahagiaan, meraih kekayaan berlimpah. Bahagia menurut mereka sebab bisa menuruti keinginannya dengan menikmati kesukaan dunia, bisa menikmati kemewahan, bisa berkeliling dunia untuk menikmati banyak hal, bahkan menikmati dosa yang hanya bisa dinikmati seketika saja. Tetapi, apakah mereka betul-betul bisa menikmati kebahagiaannya? Tidak sedikit kaum selebriti dunia yang mati bunuh diri dalam kelimpahannya. Bagi kita, orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus, perlu mengerti apa kebahagiaan yang sesungguhnya, seperti yang tertulis dalam Alkitab dan Nats hari ini. Setelah ditebus dengan darah Yesus, hati kita bersih dari dosa-dosa masa lalu. Kita dilahir barukan, menjadi ciptaan baru. Manusia lama lenyap, cinta kebenaran, benci dosa. Banyak kesaksian yang kita dengar dari orang-orang yang sudah menjadi manusia baru, menjadi muak dengan hidup lamanya. Hati yang sudah bersih harus terus pelihara supaya tetap bersih. Amsal 4 ayat 23 berkata, berbicara tentang pemeliharaan hati lebih dari semua yang patut dipelihara. Hati merupakan pusat kehidupan kita, sebab apa yang terdapat di hati kita, itulah yang akan dilakukan melalui tindakan. Jika niat kita baik dalam hati kita, maka kebaikan yang akan kita lakukan, dan sebaliknya, jika di dalam hati kita hanya ada keburukan, maka kita akan melakukan yang buruk dalam kehidupan kita. Matius 5:8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Perkataan melihat Allah bukan berarti kita bisa melihat wujud Allah dengan mata jasmani kita, tetapi dengan mata rohani yang celik bisa melihat karyanya dalam hidup kita. Nyata sekali keterlibatan Allah dalam hidup kita. Pertolongannya saat kita dalam kesesakan, perlindungannya ketika kita dalam bahaya, berkat-berkatnya yang tidak pernah habis, penghiburannya saat kita berduka, memberi kekuatan saat kita lemah, tuntunannya waktu menghadapi jalan buntu. Kejutan-kejutan surgawi dilimpahkan kepada orang yang suci hatinya. Nyata sekali Tuhan ada. Berinteraksi kuat dalam kehidupan kita yang penuh dengan rutinitas. Semakin Allah menyatakan diri dalam hidup kita, semakin rindu kita akan mencucikan hati kita, dan kita akan semakin bahagia, semakin diberkati limpah, semakin beruntung. Kita dikejar berkat, bukan mengejar berkat mati-matian sampai lupa ibadah, bahkan meninggalkan Tuhan, lupa menyucikan diri. Yesus berkata bahwa mereka yang memiliki hati yang suci akan dapat melihatnya. Tergantung pada bagaimana Anda dididik atau di mana Anda dibesarkan. Kita semua mungkin memiliki pendapat yang berbeda tentang apa itu kesucian.
Seringkali kita menganggap kemurnian sebagai hal eksternal. Sesuatu mungkin murni atau tidak ada kekurangan. Terkadang kesucian bisa berarti kesempurnaan moral atau menjauhi perbuatan yang menjauhkan kita dari Tuhan seperti hawa nafsu dan dusta. Kesucian berarti memiliki kesatuan hati dan pikiran terhadap hal-hal ilahi. Artinya, kita tidak memiliki dasar motivasi yang buruk atau pikiran tersembunyi atau dosa. Kematian dan kebangkitan Yesus membuat kita menjadi ciptaan baru dengan menyingkirkan semua kesalahan masa lalu kita. Itu berarti kini kita dapat berjalan dalam kemurnian di hadapannya. Kita dapat memiliki kesatuan hati dan pikiran terhadap Tuhan. Tuhan selalu bekerja di dalam dan di sekitar kita. Ketika kita memiliki kemurnian hati dan pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan, kita akan memiliki kemampuan untuk melihat Tuhan dalam orang-orang dan hal-hal di sekitar kita. Caranya sederhana saja, dengan melihat alam di sekitar kita. Luangkanlah waktumu dan akui dosa-dosamu kepada Tuhan. Saraskan pikiran dan hati kita terhadap hal-hal ilahi dengan membaca Alkitab. Terakhir, carilah bukti karya Tuhan dalam diri orang-orang dan hal-hal di sekitar kita untuk melihat apa yang sedang dilakukan dalam hidup kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Tuhan sudah menciptakan kami, dan untuk itu Engkaulah berdiam di hati kami dan menempa kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang bisa menjauhkan kami dari Tuhan. Kami yakin dengan kuasa Tuhan kami dapat dimampukan selalu bergantung hanya kepada Tuhan saja. Kepadamu lah Tuhan kami berserah dalam hidup ini, kepada seluruh keluarga kami dan pekerjaan kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Horas. Dangalani hagogoki boya mardalan dingolukon adunang hona dilambuki tungso boya usongono
sai tiop tangaku sai togu maau ai hodo Tuhan pargogo dia. Dangalani hagogoki boyau mardalan dingolukon audunang hona dilambuki tungso boy au songonon hodo hagogo manu koliau hubereng bohin laos martangiangan mangidup pangurupion dia sai tiop tangaku sai togu maau